Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurdwi Syahrizal Ramadhani. NIM saya 234233030. Kali ini saya akan menjelaskan tentang single source shortest path dengan menggunakan algoritma Bellman-Ford. Di sini seperti biasa, untuk yang pertama, pada algoritmanya terdapat sebuah fungsi atau subprogram, yaitu initialize single source, yang membuat setiap variabel pada setiap vertex pada graf ini distance-nya menjadi infinite dan pi-nya predecessor-nya menjadi nil. Kemudian terdapat fungsi relax yang akan mengecek apakah suatu variabel dalam vertex perlu diganti. Lalu di sini ada Bellman-Ford. Yang pertama, dia akan memanggil sebuah fungsi initialize. Lalu di sini terdapat di baris ketiga terdapat sebuah perulangan, yaitu for i sama dengan 1 sampai g.v. G.v ini adalah maksudnya adalah panjang jumlah dari vertex pada graf ini, yaitu 4 dikurangi 1 berarti 3. Akan dilakukan perulangan sebanyak 3 kali di sini. Kemudian setiap edge pada graf ini akan dilakukan pengecekan, yaitu dengan UVW, apakah perlu diupdate untuk mengetahui untuk mendapatkan jalur yang paling pendek dari vertex tersebut. Di sini kita akan mengecek untuk yang pertama. Di sini root source atau vertex awal di sini sudah distance-nya sudah diganti menjadi 0. Lalu kita akan mengecek setiap edge pada graf ini. Kita akan mulai dari A ke C. Di sini graf AC, kita akan cek apakah distance dari vertex C itu lebih dari distance A ditambah dengan jarak dari A ke C, yaitu 2 di sini. Distance A di sini sudah di keadaan kedua, yaitu 0. Maka VD ini atau distance dari C ini lebih besar dari distance A ditambah jarak A ke C. Maka akan diganti distance-nya di sini menjadi 2 dan predecessor-nya akan diganti menjadi A. Lalu selanjutnya kita akan mengecek edge vertex A ke B di sini. Di sini kita akan cek lagi apakah distance dari vertex A ditambah jarak A ke B ini kurang dari distance dari vertex B. Benar di sini, maka akan diganti juga distance-nya dari vertex B menjadi 3 dan predecessor-nya menjadi A. Kemudian selanjutnya kita akan mengecek lagi. Perlu diketahui ini setiap edge di sini merupakan edge satu arah, jadi hanya bisa keluar seperti ini, akan mengikuti arah masing-masing dari edge-nya. Kemudian kita lanjut ke vertex C. Di sini vertex C ini terhubung ke D saja, yaitu kita akan cari apakah distance dari D itu lebih besar dari distance C, yaitu 2 ditambah 1 jarak C ke D, yaitu 1 berarti 3 kurang dari distance D, maka akan diganti di sini menjadi distance D. Distance dari vertex D akan diganti menjadi 3 dan predecessor-nya akan diganti menjadi C. Di sini C sudah tidak ada lagi yang terhubung. Kita akan lanjut ke vertex B. Vertex B ini terhubung ke vertex C dan D. Kita akan melakukan proses ke C dulu. Kita akan cek di sini apakah distance dari B yaitu 3 ditambah jarak B ke C yaitu 5, berarti 3 tambah 5 yaitu 8. Apakah 8 kurang dari distance dari C? Jika tidak, maka
kita akan lewati. Di sini distance dari C adalah 2, maka kita akan lewati. Lalu kita akan cek lagi untuk D di sini, apakah distance dari D itu kurang dari distance dari vertex B, yaitu 3 ditambah 4 berarti 7. Jawabannya adalah D masih lebih kecil dari distance B ditambah dengan 4, atau yaitu jarak dari B ke D, maka vertex D tidak akan diganti. Itu untuk perulangan pertama. Lalu untuk perulangan kedua kita akan ulangi lagi sampai 3 kali perulangan. Dan di sini setiap perulangan akan mengecek lagi dengan metode yang sama. Berhubung di sini setiap perulangannya nantinya selanjutnya ini tidak akan merubah dari vertex ini sendiri, atau tidak akan berubah variabel-variabel yang ada di vertex, maka kita akan lanjutkan, kita akan anggap ini sebagai selesai sampai perulangan ketiga. Lalu kita akan cek lagi apakah setiap edge UV di dalam edge graph ini, apakah VD lebih dari UD, yang dimana VD ini kalau benar itu akan melakukan return false, yang artinya tidak ada penyelesaian dari graf tersebut. Kita akan cek di sini apakah VD yaitu C di sini. Kita akan cek untuk vertex A dulu. Apakah distance dari C lebih dari distance dari U yaitu A di sini. Ternyata salah, karena U di sini adalah 0, distance A adalah 0, distance C adalah 2. Lalu kita cek lagi untuk B di sini, apakah distance B yaitu 3 lebih kecil dari distance A. Jawabannya adalah salah, karena A masih 0 dan B masih 3. Kemudian kita cek lagi selanjutnya untuk misalnya di sini untuk C kita cek lagi yang terhubung dengan C di sini adalah D. Kita cek apakah distance dari C ini kurang dari distance dari D. Jawabannya adalah betul, maka jawabannya benar, tidak ada yang salah. Lalu kita cek lagi untuk vertex B yang terhubung dengan C dan D di sini. Apakah distance dari vertex C ini lebih dari distance dari vertex B? Jawabannya adalah salah, karena distance dari vertex C di sini adalah 2 dan distance dari vertex B ini adalah 3. Kemudian kita cek lagi di sini apakah distance dari vertex D yaitu 3 di sini kurang dari distance dari vertex B. Jawabannya adalah salah, karena distance dari vertex B dan D ini sama. Berarti ini tidak akan melakukan return false di sini dan akan melakukan return true untuk peristiwa terakhir. Dan untuk solusi atau minimum spanning tree atau single source path-nya di sini adalah ditemukan seperti ini. Seperti ini. Ini merupakan single source path dari graf ini. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.